Xabi Alonso bertahan semusim lagi di Bayer Leverkusen, Bayern Munchen dan Liverpool harus gigit jari. Harapan Bayern Munchen dan Liverpool untuk merekrut Xabi Alonso untuk sementara gagal terwujud. Pasalnya, Xabi dikabarkan sudah memutuskan untuk bertahan semusim lagi di posisi pelatih Bayer Leverkusen. Xabi menunjukkan kinerja fenomenal di Leverkusen musim ini. Sejauh ini, klub Bundesliga tersebut sama sekali belum pernah menelan kekalahan di semua kompetisi. Leverkusen pun kini bertengger kokoh di puncak klasemen Bundesliga, unggul 10 poin dari Bayern di peringkat kedua. Selain itu, Leverkusen juga melaju ke babak perempat final Liga Eropa dan semifinal DFB Pokal. Wajar jika Xabi menjadi incaran sederet klub top Eropa. Bayern Munchen dan Liverpool disebut menjadi dua tim yang paling ingin merekrut pria asal Spanyol itu pada musim panas nanti. Lazio siap saingi Juventus dan Atalanta dalam perburuan Ferguson. Lazio dikabarkan siap terjun dalam perburuan gelandang bintang Bologna, Louis Ferguson musim panas nanti. Klub ibu kota siap bersaing dengan dua rival Serie A, Juventus dan Atalanta yang juga mengincar servis sang pemain. Lazio sedang bersiap melakukan perombakan dalam skuad mereka di musim panas nanti dan siap bersaing dengan Juventus dan Atalanta dalam perburuan bintang Bologna, Louis Ferguson. Seperti dilansir La Lazio Siamonoi mengungkapkan Bianco Celesti sedang berpikir untuk memasuki perburuan servis Ferguson bersama dengan Atalanta dan Juventus yang nampaknya sudah ditakdirkan untuk membuat lompatan ke klub papan atas di musim panas setelah perkembangannya yang impresif di Rossoblu. Akan tetapi harga pemain 24 tahun tersebut tidaklah murah dan kontraknya masih panjang, artinya ia diperkirakan bernilai lebih dari 30 hingga 35 juta euro di bursa transfer musim panas nanti. Vietnam sudah menyerah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, mempersiapkan timnas Vietnam untuk kualifikasi Piala Dunia 2030. Apa itu artinya? Mereka sudah menyerah di kualifikasi Piala Dunia 2026 kini? Timnas Vietnam sementara berada di peringkat ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua. The Golden Star kumpulkan 3 poin dari 4 laga. Timnas Vietnam di atasnya Filipina, 1 poin, lalu di bawahnya Indonesia, 7 poin, dan Irak, 12 poin. Masih ada 2 laga yang akan mereka mainkan, yakni kontra Filipina pada 6 Juni dan Irak pada 11 Juni. Poin maksimal Vietnam adalah 9 poin jika bisa sapu bersih. Namun jika Indonesia bisa amankan 3 poin dari 2 laga yang tersisa, maka peluang Vietnam tertutup. Indonesia akan hadapi Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni. Skuad Garuda sebelumnya sukses membungkam Vietnam 2 kali dengan kemenangan 1-0 dan 3-0. Wakil Presiden VFF, Tran Anh Tu meminta maaf kepada supporter Vietnam terkait hasil buruk. Pun dirinya mengaku, kalau manajemen federasi akan berbenah untuk proyek jangka panjang dan menatap kualifikasi Piala Dunia 2030. VFF meminta maaf kepada para fans atas hasil buruk yang dialami timnas Vietnam belakangan ini. Piala Dunia 2030 rencananya akan digelar di 6 negara, yakni Argentina, Maroko, Paraguay, Portugal, Spanyol, dan Uruguay. Nantinya, ajang tersebut merupakan peringatan 1 abad Piala Dunia sejak pertama kali digelar di Uruguay. Kalau begitu, The Golden Star sudah kibarkan bendera putih di kualifikasi Piala Dunia 2026. Newcastle no comment, Sandro Tonali kesandung kasus judi lagi. Sandro Tonali kembali tersangkut kasus judi. Newcastle United enggan berbicara banyak soal pemainnya itu. Federasi Sepak Bola Inggris, FA, mendakwa Tonali atas kasus judi pada periode Agustus dan Oktober 2023. Ada 50 pelanggaran yang dilaporkan ketika Tonali sudah berkostum Newcastle. Tonali sedianya sedang menjalani sanksi larangan bermain 10 bulan akibat perjudian. Hukuman itu dijatuhkan Jaksa Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, pada Oktober 2023. Sandro Tonali memang sudah kecanduan judi sejak masih berseragam AC Milan. Kebiasaan buruk tersebut rupanya berlanjut ketika pindah ke Newcastle United, hingga akhirnya kena dakwaan FA. Newcastle United memberi respons terkait dakwaan FA buat Tonali. The Magpies menerima keputusan itu dan tak mau berbicara lebih banyak tentang sang pemain. Sandro Tonali baru membuat 12 penampilan bersama Newcastle United sebelum dijatuhkan sanksi larangan bermain. Dia diperkirakan bisa kembali tampil di lapangan pada 27 Agustus 2024. Nama Southgate coba diselipkan dalam daftar kandidat pengganti Klopp di Liverpool.
Ex-back Liverpool, Glenn Johnson, menyarankan pada The Reds untuk menjadikan Gareth Southgate sebagai pengganti Jurgen Klopp di Anfield. Southgate sekarang ini masih berstatus sebagai pelatih timnas Inggris. Ia mulai menjabat sebagai arsitek The Three Lions sejak 2016 silam. Sejauh ini ia belum bisa memberikan prestasi apapun pada Inggris. Paling banter, The Three Lions dibawanya jadi runner-up Euro 2020 dan peringkat 3 UEFA Nations League 2018-19. Ia pernah sekali membawa Inggris jadi juara tapi di level kelompok umur U21. Saat itu anak-anak muda Inggris dibawanya jadi yang terbaik di turnamen Toulon pada tahun 2016 silam. Pemain ini yang akan digantikan Mario Hermoso di Inter Milan. Inter Milan dikabarkan telah mengidentifikasi bek Atletico Madrid, Mario Hermoso, sebagai calon pengganti bagi Francesco Acerbi mulai musim depan. Francesco Acerbi belum lama ini dinyatakan tidak bersalah dalam kasus tuduhan rasisme karena kurangnya bukti. Namun terlepas dari keputusan tersebut, reputasi pemain berusia 36 tahun itu tetap mengalami penurunan. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, masa depan Acerbi di Inter Milan kini berada di ujung tanduk. Nerazzurri dikabarkan tidak yakin apakah sang pemain veteran akan pulih secara emosional dari masa-masa buruk tersebut. Oleh karena itu, Mario Hermoso kini muncul sebagai kandidat potensial untuk menggantikan pemain veteran Italia tersebut. Sang bek tengah adalah pemain internasional Spanyol berusia 28 tahun yang juga berkaki kidal. Ia juga memiliki pengalaman bermain dalam formasi 3 bek. Paul Pogba bakal didepak, Kenan Yildiz jadi pemilik nomor 10 Juventus. Menurut media Italia, Tuttosport, Kenan Yildiz akan menjadi pemilik nomor 10 Juventus yang baru setelah Paul Pogba, yang berpotensi didepak pada musim panas. Pada bulan lalu, Paul Pogba divonis larangan bermain sepak bola selama 4 tahun imbas dari penggunaan doping yang terdeteksi di awal musim ini. Pogba masih berencana mengajukan banding, jadi Juventus masih menunggu setidaknya hingga musim panas mendatang. Jika sudah tak ada jalan lagi, maka Pogba berpotensi diputus kontraknya. Dengan demikian, nomor punggung 10 akan lowong mulai musim depan. Menurut Tuttosport, klub raksasa Turin telah memutuskan untuk memberikan nomor punggung 10 kepada Kenan Yildiz. Sang wonderkid asal Turki menjalani musim yang gemilang dan dia baru saja menandatangani perpanjangan kontrak di awal musim, yang mengikatnya hingga Juni 2027 dengan gaji 300.000 euro per tahun. Inter Milan buka peluang tumbalkan Alessandro Bastoni. Inter Milan dikabarkan telah membuka kemungkinan untuk menjadikan Alessandro Bastoni sebagai tumbal pada bursa transfer musim panas mendatang. Dalam beberapa tahun terakhir, Nerazzurri memiliki kebiasaan untuk menjual beberapa aset berharga mereka untuk menyeimbangkan neraca keuangan. Daftar tersebut mencakup nama-nama seperti Achraf Hakimi, Romelu Lukaku dan Andre Onana. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, Alessandro Bastoni mungkin akan menjadi pemain berikutnya yang akan ditumbalkan, karena manajemen akan mempertimbangkan penjualan jika ada tawaran yang menarik. Dikaitkan dengan Man United, bos Wolverhampton, nggak benar itu. Manajer Wolverhampton, Gary O'Neill, menepis rumor yang mengaitkan dirinya dengan Manchester United. Man United segera memulai era baru. Mereka mencoba bangkit dengan hadirnya investor baru yakni Sir Jim Ratcliffe. MU pun disebut akan segera melakukan perombakan. Salah satunya dengan mendepak Erik ten Hag pada musim depan. Beberapa nama kandidat penggantinya sudah muncul. Salah satunya adalah Gary O'Neill. Kabar itu kemudian ditanyakan langsung pada Gary O'Neill. Ia mengaku heran dengan munculnya isu tersebut. Gary O'Neill lantas membeberkan bahwa dirinya sekarang ini enggan pindah dari Wolverhampton ke klub manapun, termasuk Manchester United. Sebab ia sudah merasa nyaman di Molineux Stadium. Setia di Bayer Leverkusen, Xabi Alonso no comment soal Bayern Munchen dan Liverpool. Xabi Alonso menegaskan kesetiaannya di Bayer Leverkusen sekaligus mengakhiri rumor dirinya bakal menerima pinangan salah satu dari Bayern Munchen atau Liverpool di musim panas nanti. Xabi menunjukkan kinerja fenomenal di Leverkusen musim ini. Sejauh ini, klub Bundesliga tersebut sama sekali belum pernah menelan kekalahan di semua kompetisi. Leverkusen pun kini bertengger kokoh di puncak klasemen Bundesliga, unggul 10 poin dari Bayern di peringkat kedua. Selain itu, Leverkusen juga melaju ke babak perempat final Liga Eropa dan semifinal DFB Pokal. Wajar jika Xabi menjadi incaran sederet klub top Eropa.
Bayern Munchen dan Liverpool disebut menjadi dua tim yang paling ingin merekrut pria asal Spanyol itu pada musim panas nanti. Berbicara dalam konferensi pers pada Jumat, 29 Maret 2024, Xabi menegaskan keputusannya untuk bertahan di Leverkusen. Baginya, ini adalah keputusan terbaik. Masyarakat Vietnam serang Justin Hubner yang ledek timnas Vietnam usai 2 kali kalah dari timnas Indonesia. Vietnam serang Justin Hubner yang ledek timnas Vietnam usai 2 kali kalah dari timnas Indonesia. Kemenangan itu didapat skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, timnas Indonesia sukses menyikat Vietnam dalam 2 pertemuan yang tersaji bulan ini dalam grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan pertama didapat kala berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 21 Maret 2024 dengan skor 1-0. Kemudian, skuad Garuda tampil lebih terengginas di kandang Vietnam, yakni Stadion Maidin, pada 26 Maret 2024. Laga itu dimenangkan dengan skor telak 3-0. Usai laga, Justin Hubner membuat unggahan di Instagram pribadinya. Bak meledek timnas Vietnam, bek Wolverhampton Wanderers yang tengah dipinjamkan ke Cerezo Osaka itu menyebut laga berjalan terlalu mudah untuk timnas Indonesia. Terlalu mudah, tulis Justin Hubner di unggahan terbaru, sembari mengenakan jersey timnas Indonesia, membawa bendera Indonesia dan menunjukkan skor 1-0 dan 3-0, skor akhir laga skuad Garuda versus timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Unggahan itu disinyalir sebagai bentuk sindiran Justin Hubner kepada fullback kiri Vietnam yang tengah cedera, Doan Van Hau. Pasalnya, sebelum laga, Doan Van Hau menyindir kualitas pemain naturalisasi timnas Indonesia dengan menyebut kualitas mereka hanya selevel Asia Tenggara. Kini, unggahan Justin Hubner pun ramai disorot. Bahkan, masyarakat Vietnam terlihat beramai-ramai menyerang Justin Hubner. Jangan terlalu sombong, kamu hanya seorang amatir, tulis akun F19 Tuan Siar. Terlepas dari itu, kemenangan atas Vietnam sendiri sangat berarti bagi timnas Indonesia. Sebab, hasil itu membawa skuad Garuda semakin memperbesarkan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, timnas Indonesia duduk di urutan kedua dengan 7 poin. Skuad Garuda unggul 3 angka dari timnas Vietnam yang ada di urutan ketiga.